TNI unjuk gigi hantam KKB. Beberapa hari yang lalu, pasukan elit TNI melancarkan serangan bersenjata terhadap kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. 3 anggota mereka dikabarkan tewas. Samar-samar kita dengar reaksi keras dari pihak KKB. Alasan yang dipakai bersifat klise, katakan pelanggaran HAM berat. Memang, setiap kali pasukan keamanan kita diserang atau disergap dan tewas oleh kelompok pemberontak, tidak ada suara mengenai pelanggaran HAM. Sebaliknya, jika pihak kita yang diserang dan tewas, mereka termasuk negara asing, tidak pernah bicara tentang HAM. Kelompok LSM di dalam negeri juga tidak pernah angkat bendera HAM. Pertikaian bersenjata antara kelompok pemberontak di Papua dan pasukan keamanan sudah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah Republik Indonesia yakin tujuan perjuangan mereka untuk menarik Papua dari NKRI dan membentuk negara sendiri yang merdeka. Pada tahun 2015, saya berkesempatan mengikuti lokakarya, workshop tentang keamanan internasional di Hawaii. Pesertanya sekitar 40 orang dari 35 negara. Dari Indonesia hanya saya sendiri yang dikirim, salah satu peserta berasal dari Fiji. Kami sempat berdiskusi tentang pergaulan di Papua, Fiji dan beberapa negara kecil di Kepulauan Pasifik Barat atau West Pasifik selama ini cenderung pro mendukung kelompok Papua Merdeka. Suara mereka sering keras di forum-forum PBB. Satu saja pertanyaan saya kepada kawan peserta lokakarya itu. Katakan, apakah pemerintah Anda mendukung gerakan Papua Merdeka untuk merdeka lepas dari Republik Indonesia? Dia jawab tegas, katakan tidak. Kami tetap mendukung NKRI. Yang kami perjuangkan selama ini adalah pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh pasukan Indonesia terhadap kelompok sipil di Papua yang berjuang untuk menuntut hak-hak sipil mereka. Tapi, apa sebab kelompok pemberontak yang kita berikan label KKB, kelompok kriminal bersenjata, mempersenjatai dirinya dengan berbagai senjata canggih? Kalau sekedar memperjuangkan HAM untuk kesejahteraan rakyatnya, kenapa sampai membawa beragam senjata yang canggih? Konflik di Papua makin lama tanpa makin kompleks, mereka terkesan makin kuat, karena secara tidak langsung aparat dukungan juga dari pamong praja. Aneh kan? Pamong praja dari wali kota, bupati, camat, dan lain-lain kerap digebrak dan diancam dengan senjata untuk memberikan uang. Ancaman nyawa bukan main-main jika tidak diberikan. Di sisi lain, ada juga berita yang sangat memprihatinkan. Beberapa kali oknum aparat keamanan kita tertangkap dalam tembak-menembak. Ternyata ada oknum tentara kita yang diduga kuat menjual senjata dan peluru kepada pemberontak. Kompleksitas juga diwarnai oleh salah strategi pimpinan TNI. Katakan mereka berpikir makin banyak dibanjiri pasukan ke Papua, makin ketar-ketir kelompok pemberontak. Jelas ini strategi keliru. Apalagi tentara yang dikirim itu sebagian yang muda-muda dengan pangkat prada atau pratu. Padahal di pihak pemberontak, mereka umumnya pasukan yang siap mati penghantam pasukan kita. Faktor lain yang membuat pasukan kita, katakan TNI tidak bisa bergerak bebas menghantam pemberontak. Ketentuan perundang-undangan seperti mengikat kaki pasukan kita. Panglima TNI tidak punya kewenangan menyerbu atau menghantam lawan. Kewenangan melancarkan perang ada di tangan Presiden selaku Panglima tertinggi, apalagi Pangdam. Kewenangan mereka menggebuk pemberontak sangat terbatas. Kepala Staf Angkatan pun terbatas kewenangannya. Fungsi pokok Kastaf hanya di sektor pembinaan personel untuk digerakkan oleh Panglima TNI. Ada pemikiran atau usulan supaya kewenangan Kastaf Angkatan ditingkatkan. Jika seorang Kastaf dan Pangdam berjalan berdampingan, tanpa Pangdam lebih gagah. Kastaf tidak pegang atau kepit tongkat komando, beda dengan Pangdam. Bintang di pundak Pangdam berwarna emas, sedangkan 4 bintang di pundak Kastaf tidak berwarna emas. Di era Orde Baru sebelum G3OS atau PKI, Kastaf semua diberikan jabatan sekaligus menteri seperti Men atau Pangat atau Menteri Panglima Angkatan Darat, Men atau Pangal, Menteri Panglima Angkatan Laut, dan Menteri Panglima Angkatan Udara, dengan masing-masing kewenangan yang jauh lebih besar dibanding Kasat, Kasal, dan Kasau sekarang. Pemikiran ini selama ini bukan dimaksudkan untuk kembali ke Orba dengan kembali menciptakan militerisasi. Tidak, yang kita ikhtiarkan bagaimana meningkatkan wibawa pimpinan angkatan untuk menjaga keamanan negara kita. 3 atau 4 hari yang lalu, pasukan kita dengan berani menyerbu KKB, menewaskan 3 anggotanya, kabarnya sipil. Pokoknya, siapapun di negara kita yang berindikasi kuat hendak memberontak, TNI tidak boleh ragu-ragu, sikat.
NKRI tidak boleh digoyang-goyang oleh siapapun. Buat apa kita bangga dengan militer kita yang terkuat nomor 5 di Asia Tenggara jika menghantam pemberontak KKB saja tidak mampu. Menjelang pemilu 2024, suhu politik dalam negeri kelihatan mulai panas. Siapa lagi yang bisa menjaga keamanan dalam negeri sehingga negara tidak sampai menjurus ke situasi huru-hara dan kacau seperti situasi Mei 1998 kalau bukan TNI dibantu oleh Polri. Pentolan KKB teroris Kabupaten Puncak, Enies Tabuni tewas dalam baku tembak dengan aparat. Aparat keamanan menembak mati Enies Tabuni atau ET, 22 tahun, anggota kelompok kriminal bersenjata yang meneror wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Menurut laporan, Enies Tabuni adalah anggota KKB, kelompok Genes Gogoya, yang kerap melakukan serangan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Enies tertembak setelah anggota melakukan pengejaran terhadap KKB yang menembak tukang ojek di Ilaga, Rabu 22 Maret. Terang Kapolda Papua Irjen Pol Matus Fakiri sebagaimana dilansir dari Antara di Jayapura, Jumat 24 Maret 2023. Menurut laporan, Enies Tabuni tewas dalam baku tembak antara anggota TNI Polri dengan sekira 15 anggota KKB di Ilaga. Jenazah Enies Tabuni kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga, kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo pada Rabu 22 Maret 2023 malah mengatakan bahwa seorang tukang ojek menjadi korban penembakan anggota KKB yang berpura-pura menjadi penumpangnya. Tukang ojek bernama Irwan itu tewas ditembak pada Rabu pagi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian timur saat setelah menurunkan penumpangnya di pertigaan Jalan Kimang, Distrik Ilaga. Peristiwa penembakan itu memicu pengejaran aparat terhadap anggota KKB di Ilaga.